Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau melaksanakan perintah-perintahnya Allah yang sangat besar. Beliau yaitu menyembelih binatang kurban, yaitu 1000 ekor kambing. Untuk ucapan yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintah pada malaikatnya disuruh nguji, yaitu kepada Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, binatang kambing segitu banyaknya akan kau korban, akan kau sembelih semua. Apakah engkau tidak sayang dengan harta bendamu, yaitu harta ternakmu itu? Nabiullah Ibrahim alaihissalam karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibendung. Apalagi saya hanya 1000 ekor kambing, 300 ekor unta ini mau saya sembelih dan mau saya korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Demi cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat bertanya lagi, wahai Ibrahim, 300 unta mau sembelih, mau kau korbankan, apakah engkau tidak sayang dengan harta ternakmu, yaitu 300 unta itu? Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab yaitu dengan tegas, apalagi harta benda yang aku miliki 1000 ekor kambing dan 300 ekor unta. Anak pun kalau diminta oleh Allah maka akan aku kasih. Lalu malaikat naik yaitu ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Ibrahim sudah saya tanya sesuai perintah Engkau ya Allah. Setelah itu hari kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala menagih janji ucapan Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya, yaitu yang pertama mimpi disuruh menyembelih putranya yang sangat tampan, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam yang umurnya kurang lebih 7-8 tahun itu. Anak semata wayang yang senang-senangnya seorang orang tua mempunyai anak. Satu, yang kedua mimpi lagi, yaitu seperti yang pertama. Yang ketiga mimpi lagi seperti yang pertama, lalu bilang sama putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, wahai putraku, aku diperintah Allah melalui mimpi tadi malam 3 kali berurut-urut saya disuruh menyembelih kamu untuk kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba engkau pikirkan anakku. Nabiullah Ismail alaihissalam dengan menjawab dengan tegas, wahai ayah, aku ikhlas lahir batin engkau sembelih untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, rela mengorbankan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang masih kecil sudah mempunyai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Ismail menyerahkan diri kepada ayahnya yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, lalu dibaringkan di atas pelipis, mau dipotong lehernya,
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah pada malaikat disuruh mengganti, yaitu binatang kurban, 1 ekor domba untuk penggantinya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Sekarang sudah terwujud Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam sudah kumpul, yaitu di mustaqarrul arwah, yang artinya yaitu sudah kumpul kepada roh-rohnya para nabi dan para rasul di atas taman-taman surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sebagai kaum muslimin harus tafakulan mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagi kaum muslimin wal muslimat yang merasa sudah mampu membeli binatang kurban, marilah kita melaksanakan kurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Dan yang nomor 2, yaitu contoh dari Ahmad bin Muhammad. Ahmad bin Muhammad adalah salah satu orang kaya raya yang harta bendanya tidak bisa dihitung karena kekayaannya. Beliau sudah umur 70, istrinya umur 65. Beliau tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai keturunan. Yang namanya Ahmad bin Muhammad, wahai istriku, harta benda segini banyaknya ini, marilah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya kita akan memetik buahnya di akhirat nanti. Maka istrinya, terserah engkau wahai suamiku. Akhirnya semua diinfakkan di jalan Allah, untuk kurban, untuk membangun masjid, untuk membangun fasilitas-fasilitas ibadah. Setelah habis kekayaannya, Ahmad bin Muhammad yaitu wafat. Ahmad bin Muhammad wafat, istrinya hamil, umur 65 hamil. Sebelum wafat, beliau berwasiat kepada istrinya, besok jikalau kandunganmu ini lahir anak laki-laki, engkau berikan nama yaitu Ahmad, seperti namaku. Jikalau anakku besok menuntut kekayaan yang aku miliki, tuntutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia itu, wasiat ayahnya itu disampaikan kepada putranya yang namanya Ahmad itu. Setelah lahir, umur 1 tahun, 2 tahun, sampai umur 7 tahun. Setelah umur 7 tahun, yaitu dikatain sama teman-temannya karena mengerti bahwa orang tuanya dulu orang kaya raya, sekarang jatuh miskin. Seandainya orang tuamu tidak menghambur-hamburkan harta bendanya, engkau menjadi anak orang kaya. Lalu anaknya itu tanya kepada ibunya, wahai ibu, bagaimana saya ini? Setiap hari saya dikatain sama teman-temanku, aku menjadi anak orang miskin. Wahai anakku, sabarlah engkau. Ayahmu bilang, jikalau kamu ingin menjadi orang kaya seperti ayahmu, tuntutlah Allah, mintalah Allah, jangan menuntut orang. Apalagi saya sebagai ibumu, seorang janda yang sudah tua. Semakin tambah besar anaknya itu, umur belasan tahun, lalu berangkat, yaitu menuntut ilmu ke pondok-pondok pesantren atau pada ulama-ulama besar.
Carilah ilmu kepada guru sejati. Carilah guru sejati yang bisa membimbing dirimu untuk keselamatan dunia dan keselamatan di akhirat. Lalu anaknya berangkat, minta izin ibunya, "Wahai Bu, saya mau menuntut ilmu, mencari guru sejati." Lalu si anak berangkat. Anak berangkat di tengah-tengah jalan atau di tengah-tengah hutan, bertemu orang tua, yaitu membangun musola. Sudah berpuluh-puluh tahun bangunan musola itu tidak bisa selesai atau belum jadi. Terus si Ahmad tanya, "Kek, saya numpang tanya, mana guru sejati? Saya mau cari guru sejati." "Wahai anak muda, sampaikan salamku kepada guru sejatimu." "Oh iya, Kek." Lalu berangkat lagi. Di tengah-tengah hutan lagi bertemu orang perempuan, yaitu umurnya 1500 tahun. Tanya, "Nek, saya tanya, Nek, di mana guru sejati?" "Wahai anak muda, sampaikan salamku kepada guru sejatimu." Setelah itu Ahmad berangkat lagi. Terus di tengah-tengah perjalanan yaitu ketemu 3 kuda yang berwarna putih. Kuda itu bisa berbicara, bisa ngomong. Kalau bahasa Jawanya bisa toto jalmu. Lalu 3 kuda itu uluk salam kepada Ahmad. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Maka Ahmad terkejut, kok ada binatang kuda bisa uluk salam? Saya jawab, "Waalaikumsalam." Setelah itu tanya si 3 kuda itu, "Wahai anak muda, kamu mau kemana?" "Saya mencari guru sejati." "Tolong sampaikan salamku, wahai anak muda, kepada guru sejati." Setelah itu Ahmad berangkat lagi, ketemu yaitu Nabiullah Khidir alaihissalam. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam." "Wahai Ahmad, aku sudah mengerti apa tujuanmu dan apa maksudmu ke sini. Sudahlah kamu pulang mulai sekarang ini. Tidak perlu berbicara dengan aku. Pulanglah, kamu sudah sampai ilmumu, sudah masuk semua apa yang ada di hatiku sudah masuk di dalam dirimu." Lalu minta doa kepada Nabiullah Khidir alaihi salam. Lalu didoai oleh Nabi Khidir alaihissalam. Lalu balik, terus ketemu kuda 3 itu tadi. "Wahai kuda, bagaimana salamku? Sudah saya sampaikan." "Bagaimana?" "Sudah saya sampaikan, yaitu kepada guru sejati." "Wahai kuda, aku ini di sini makanan saya rumput yang hijau-hijau. Tidak ada orang pun yang mendekati aku. Aku ini ingin ikut kamu." Akhirnya 3 kuda itu ikut, yaitu Ahmad. "Sudah, kamu naik di atas punggungku." Lalu Ahmad naik di atas kuda. Lalu kuda yang kedua itu mengikuti di belakangnya. Lalu ketemu lagi, yaitu orang perempuan tua itu tadi. "Bagaimana, Nak? Sudah ketemu guru sejati?" "Sudah, Nek, sudah saya sampaikan." "Bagaimana, Nek? Saya ini." "Bagaimana anak muda? Saya ini umur saya sudah 1500
100 tahun tapi tidak mati-mati. Saya ingin mati, ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nek, di tempat dudukmu itu ada 1 karung emas, Nek, yang engkau dudukin itu. Lalu terus emas ini tidak ada yang kuat membawa kecuali kamu, Nek. Kecuali kamu. Nah, akhirnya sama Ahmad itu, oh ya, Nek, dibawa, dinaikkan di atas kuda. Kuda yang satu dinaikin dan kuda yang satunya untuk yaitu membawa emas itu. Lalu nenek itu meninggal, dikafani, disolatkan dan dimakamkan sendirian. Setelah itu balik lagi ketemu orang tua itu tadi. Bagaimana anak muda? Apakah sudah engkau sampaikan salamku kepada guru sejati? Sudah saya sampaikan. Bagaimana saya bangun musola 10 tahun lebih belum jadi ini. Karena kakek ini punya putri cantik di dalam rumahnya dan tidak ada yang berani melamarnya. Terus ini tidak ada lagi kecuali kamu yang menikahi anakku. Akhirnya kuda yang satu itu dinaiki putrinya, yaitu orang tua ibu Nabi. Lalu dinikahkan, terus musola itu dibangun oleh Ahmad itu sampai selesai. Itulah bukti kenyataan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun caranya kita usaha, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini di dunia sudah nyata. Seorang ibu bilang tuntutlah Allah, maka dia minta kepada Allah yaitu thalabul ilmi. Akhirnya harta kekayaan orang tua yang sudah diinfakkan di jalan Allah, maka anaknya yang tidak mengerti asal usul menerima buahnya dan menerima hasilnya. Diriwayatkan dari kitab yaitu Duratun Nasoibin, bukan Duratun Nasihin tapi Duratun Nasoibin, yaitu yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Sedikit khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.